Halo teman-teman semua, kali ini kita masih berada di bab 4 yang berjudul Kehidupan. Kekayaan ada pada pikiran. Sekarang kita akan memasuki subbab yang keempat yang berjudul Ikuti Alur Uang. Ada sesuatu yang bernama alur. Alur adalah mengikuti sesuatu karena hal tersebut adalah logika atau kewajiban. Alur juga terdapat pada rumah dan uang. Alur uang adalah peningkatan dari pengeluaran menjadi tabungan, dari tabungan menjadi aset tetap. Sedangkan alur rumah adalah peningkatan dari sewa bulanan menjadi sewa dengan deposit, dari sewa deposit menjadi membeli rumah sendiri. Jika dibandingkan dari hal kecil ke hal besar dan dari yang sempit ke yang luas, dari tidak nyaman menjadi nyaman, dari sederhana ke mewah, kehidupan harus bergerak sesuai alurnya agar berjalan baik. Apabila alur yang terjadi adalah sebaliknya, hasilnya adalah penderitaan. Alur uang menjadi berlawanan ketika alur itu berbalik ke aset stabil menjadi uang tabungan. Uang tabungan menjadi pengeluaran. Penderitaan yang disebabkan oleh alur yang terbalik adalah kemiskinan, terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Sama halnya dengan rumah. Alur rumah yang terbalik adalah ketika rumah milik pribadi menjadi rumah sewa deposit dan dari sewa deposit menjadi rumah sewa bulanan. Mengikuti alur terbalik ini akan menimbulkan penderitaan yang lebih besar dari uang. Alasannya adalah karena rumah adalah bagian terbesar dari uang. Arus terbalik yang paling besar adalah rumah sewa deposit berubah menjadi rumah sewa bulanan. Dalam situasi saat ini, ada satu hukum lagi yang menambah penderitaan kita. Penderitaan yang lebih berat itu adalah ketika kita harus menerima kenyataan pahit. Dilakukan dengan sukarela saja akan sulit. Apalagi jika hal itu menimpa kita secara terpaksa. Rasanya pasti akan jauh lebih menyakitkan. Peraturan deposit setengah, misalnya, bukanlah alur terbalik yang dijalani dengan sukarela, namun terpaksa dilakukan. Misalnya, bukanlah alur terbalik yang dijalani dengan sukarela, namun terpaksa dilakukan. Alasan itulah yang membuat masyarakat biasa merasakan penderitaan yang melampaui kemarahan, yaitu rasa benci. Dendam dipicu oleh keadaan, tetapi rasa benci adalah tumpukan amarah terhadap sebuah target. Dendam bukanlah perasaan yang bisa berbahaya. Rasa benci adalah perasaan yang berbahaya. Karena itulah rasa benci lebih menakutkan daripada dendam. Nah, kita tidak boleh jatuh ke dalam rasa benci. Sebelum merasa benci akibat terkena musibah, lebih baik kita menyadari adanya alur rumah dan mempersiapkannya dengan baik. Kita harus melakukan persiapan yang baik agar tidak terombang-ambing arus rumah yang terbalik. Ibumu sudah lama menyadari adanya arus terbalik ini sehingga dia sudah mempersiapkannya dengan baik. Dia membeli rumah pada awal Juni 2020. Demi membeli tanpa berutang bank dengan uang deposit, kita terlebih dahulu pindah ke sebuah villa yang harga depositnya lebih rendah. Perbedaan harga deposit untuk villa dan rumah adalah sebesar 150 juta won. Ibumu bilang dia tidak mau membuang uang untuk membayar bunga dari pinjaman bank sehingga memilih untuk tinggal di tempat yang kurang nyaman dulu supaya bisa membeli apartemen. Rumah yang kita miliki di luar uang deposit semuanya adalah uang kita sendiri. Tidak ada biaya lain yang dikeluarkan untuk bunga. Alasan mengapa kita bisa terhindar dari lonjakan pajak properti adalah karena tidak ada sepeser pun biaya yang wajib kita bayarkan untuk bunga. Ini yang dimaksud dengan alur rumah. Teladani langkah ibumu dalam mengikuti alur rumah. Ini hal pertama yang mesti kita pahami ketika melihat situasi buruk dan peraturan uang sewa atau deposit rumah yang baru-baru ini terjadi. Biasanya, pengeluaran terbanyak dari sebuah rumah tangga adalah pertama untuk tempat tinggal, kedua untuk pendidikan, dan ketiga untuk mobil.
Pengeluaran pertama itu rumah, sudah dibahas di atas. Dan pengeluaran kedua, yaitu pendidikan, adalah biaya wajib yang tidak bisa diutak-utik. Jadi aku akan menjelaskan pengeluaran yang ketiga. Kita harus berpikir matang ketika hendak membeli mobil. Sebelum membeli mobil, ketahuilah dulu berbagai biaya yang diperlukan di negara kita. Biaya-biaya ini hanya ada di negara kita, Korea Selatan. Dari semua negara yang pernah kukunjungi, tidak ada satu negara pun yang mewajibkan biaya ini. Biaya tersebut adalah biaya mempertahankan kehormatan. Dulu, waktu kejelaskan biaya ini kepada Peter, seorang teman asal Australia yang kamu juga kenal, dia tidak bisa mengerti. Bisa jadi dia tak mengerti karena keterbatasan bahasa. Tetapi pada intinya, tetap saja dia tidak bisa memahami arti sesungguhnya dari biaya ini. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan biaya ini? Biaya yang berdasarkan kehormatan ini hanya ada di negara kita. Orang asing tidak akan bisa mengerti. Akhirnya, aku hanya mendeskripsikan biaya ini sebagai sesuatu yang mirip dengan biaya penampilan yang diberikan oleh negara atau perusahaan kepada pejabat berposisi tinggi untuk melakukan konsumsi barang mahal agar bisa selalu tampak berkelas atau terhormat. Dari semua biaya yang berhubungan dengan manusia, biaya yang paling tidak berguna adalah biaya ini. Di kehidupan kota, biaya mempertahankan kehormatan yang paling tinggi adalah biaya yang berhubungan dengan mobil. Aku terkadang main golf bersama rekanku. Aku hanya pergi ketika situasinya tidak mungkin ditolak. Saat itu, aku merasakan pandangan orang-orang terhadap mobilku. Ekspresi wajah mereka menunjukkan keheranan atas hadirnya mobil jenis ini di lapangan golf. Mereka menilai mobilku. Tetapi sedikit pun tak muncul keinginanku mengeluarkan uang untuk biaya mempertahankan kehormatan demi mengubah tatapan mereka. Aku memiliki mobil yang bebas dari biaya tersebut. Sebuah Kia Sportage tahun 2004. Mobil itu sudah kugunakan lebih dari 17 tahun. Angka kilometer mobil itu sudah mencapai 25,7648 kilometer. Karena masalah lingkungan, peraturan sekarang mewajibkan tambahan perangkat pengurang asap pada kendaraan bermotor yang sudah tua. Pemerintah kota Seoul akan menyubsidi biaya tersebut. Aku berencana untuk memasang alat pengurang asap minggu depan dan akan terus memakai mobilku itu sampai kira-kira 3 tahun lagi. Jika demikian, aku akan menggunakan mobil itu selama genap 20 tahun. Dan akhir-akhir ini, apabila tidak ada acara istimewa, aku selalu menggunakan alat transportasi umum. Nah, kita tidak perlu menjaga kehormatan dengan mobil. Kehormatan dari seseorang bukan dinilai dari hal yang terlihat seperti mobil, tapi dari hal yang tidak terlihat seperti perasaan di dalam hati dan uang di dalam dompet. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk hal yang terlihat. Bukan berarti aku menyuruhmu untuk tidak membeli mobil. Maksudku, konsumsilah barang sesuai dengan standar pengeluaran yang masuk akal. Tidak hanya itu, jangan hanya memperhitungkan biaya untuk membeli mobil, tapi juga biaya untuk perawatan setelahnya. Mobil yang memiliki biaya mempertahankan kehormatan pasti memiliki harga beli yang begitu tinggi dan biaya perawatan yang tinggi juga. Bukan masalah harga mobil, tapi masalah biaya perawatan yang jauh lebih besar. Biaya untuk membeli mobil adalah jumlah yang sudah terukur dan jumlah yang memang terlihat. Akan tetapi, biaya perawatannya bagaikan kepingan-kepingan yang berserak. Kalau dilihat sekilas, biaya tersebut tampak, tapi sebenarnya bila ditumpuk akan melampaui biaya pembelian mobil. Katanya, kalau sebuah mobil berharga 50 juta won, biaya perawatannya untuk 10 tahun adalah 10 kali lipat dari harga mobil tersebut itu sendiri, yaitu 500 juta won. Itu yang dikatakan para ahli. Biaya yang terlihat hanya biaya untuk membeli mobil, tapi biaya besar sesungguhnya berada di biaya perawatan. Jadi, janganlah membeli mobil berdasarkan gengsi, tapi ikutilah dasar konsumsi yang realistis. Ini adalah alur dari mobil.
kamu juga harus mengikuti alur ini sepertiku. Inilah hal kedua yang harus kamu pahami sambil melihat situasi buruk akibat penurunan harga deposit sampai 50% baru-baru ini. Ikutilah alur uang, rumah, dan mobil. Jangan sampai kita mengikuti arus yang sebaliknya. Arus terbalik pasti mendatangkan konsekuensi. Kita ambil contoh seorang pekerja yang berada di dalam arus terbalik. Tetapi karena pensiun, kehilangan pendapatan stabil setiap bulannya, pekerja tersebut akan terjatuh ke dasar jurang. Alasanku bisa pensiun dengan percaya diri adalah karena aku mengikuti arus dengan benar. Orang yang percaya diri adalah orang yang tidak akan kehilangan apapun di segala situasi. Setelah berhenti bekerja, hidupku tidak berubah secara signifikan meski tanpa pendapatan gaji tetap. Biaya yang kukeluarkan mulai sekarang hanyalah biaya untukmu dan saudaramu, tidak ada biaya lain. Seringkali pendapatan menjadi sesuatu yang tidak bisa terkontrol, namun pengeluaran berada di dalam wilayah yang bisa dikendalikan. Pendapatan adalah variabel terikat, tetapi pengeluaran adalah variabel mandiri. Pastikan untuk menaikkan hidupmu di atas alur yang benar. Dengan mengontrol pengeluaran kita, ini adalah pelajaran yang kemarin ingin kusampaikan. Ingatlah terus hal ini. Sebagai penutup, akan kutuliskan penggalan kalimat dari surat yang pernah kukirimkan kepada rekanku ketika pensiun. Surat ini berisi langkah-langkah yang harus diambil saat berpisah dengan kehidupan yang tidak terkendali. Setiap perpisahan pasti tidak elegan, dan pilihan itu dibuat dalam kebodohan dan penyesalan. Akan tetapi, meski kebodohan dan penyesalan itu ada, kita harus membuat keputusan dengan berani. Aku percaya kamu bisa melakukannya. Ini adalah suratku yang kukirimkan kepada rekanku. Langkah pensiun yang kuambil sama seperti proses ketika pasangan suami istri yang sudah berumur bercerai. Pasangan suami istri tersebut pasti memiliki suatu masa ketika mereka merasa tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Akan tetapi, setelah hidup bersama selama 20 tahun, mereka mulai merasa saling benci. Hingga tiba saatnya, mereka mulai benar-benar tidak tahan untuk bernapas di tempat yang sama. Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Kuputuskan untuk mengikuti suara hati untuk bercerai ketika masih memiliki rasa cinta. Keputusanku untuk mendaftar pensiun sama seperti perasaan ketika pasangan berumur tersebut bercerai. Mulai hari ini, aku berpisah dengan perusahaan. Aku berpisah dengan perusahaan tempatku bekerja selama 25 tahun dan melanjutkan hidup baru. Ini adalah keputusan yang hanya bisa diambil berkat posisi kehidupanku yang berada di alur yang benar. Sama sekali tidak ada yang kusesali dari keputusan tersebut. Demi membuat keputusan yang tidak akan membuat kita menyesal, persiapkanlah fondasi kita dengan benar. Inilah pelajaran yang ingin kusampaikan melihat situasi buruk yang baru-baru ini akibat peraturan uang sewa bulanan atau deposit rumah. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab keempat yang ada di bab 4 yang berjudul Ikuti Alur Uang. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab yang kelima yang ada di bab 4 yang berjudul Nak, pernikahan adalah perjanjian menyangkut ekonomi.